Iya, lihat ya, beliau sudah hadir belum nih? Tadi sepertinya ada ya. Zoom Farmasi. Mungkin ini Bu Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini belum saya rename ya, namanya masih Zoom Oh, Farm. nggih. Saudara sudah bisa didengar nggih suara kami? Bisa. Baik, untuk suara-suara sudah masuk dan cukup jelas gitu ya. Sebentar kami akan jadikan apa namanya co-host dan juga untuk pin ya. Sebentar. Untuk namanya kami bantu rename atau dari situ Ustazah? Sebentar, saya coba ya. Kok enggak? Saya nggak bisa klik kanan ya? Boleh kami bantu, kami namai dengan nama Ustazah ya? Ya, Yuyun gitu aja, nggak apa-apa. Ini kok baru sedikit Ustadz, baru 28 ya? Ini ada yang dari Solo? Siapa yang dari Solo ya? Siapa nih? Nah, baik. Sudah saya namai. Siapa dari Solo? Yang dari Solo tadi ada Bu Rasma. Iya, Bu Rasma. Asma. Asma dari mana? Saya deket dulu pernah di Ma'had di Ruki, tahu ya? Kurang tahu Kak, bukan asli sini soalnya. Oh iya, Bukan asli Solo ya? Bukan. Kalau tahu saya di Kadipiro sekarang. Oh, saya juga bukan asli Solo. Asli mana Kak? Asli Jawa Tengah. baik, luar biasa nih. Ayo teman-teman sambil menunggu yang lainnya, boleh berkomunikasi gitu ya. Beliau tadi menyapa Kak Rasma ya. Kak Rasma ini mahasiswi atau sudah bekerja? Atau masih sekolah? Halo, aku masih mahasiswi. Gimana? Oh, mahasiswi. Oke, baik. Terima kasih ya. Mahasiswi di mana? Mahasiswi di mana? Unisri Kak. Oh, Universitas Unisri. Selamat Riyadi. Iya, Universitas? Selamat Riyadi. Oh, Selamat Riyadi. Ya, semoga sukses kuliahnya. Jangan lupa belajar yang rajin. Tapi tetap berbisnis, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Ada mesin ya. Boleh ngadep di sini, Mbak. Baik, teman-teman sekalian, sambil saya sapa nih ya, ada Ibu Andriani, kemudian Ibu Ayun, Ibu Ayu, kemudian ada Dian Mufida, kemudian baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ada Ibu atau Bapak nih ya, Pak Ari.
Kemudian ada KIK, kemudian ada juga yang belum melakukan rename ya, L87 dan seterusnya. Kemudian ada Mahfira ya, kemudian Mei. Dari Sragen ada Pak atau Ibu Mur ini ya, kemudian ada Ibu Nyoman gitu ya yang langganan ini. Terima kasih Ibu Nyoman. Kemudian ada Patricia, kemudian ada Rani, Rasma tadi sudah ya dari Solo. Kemudian ada Ria, Salsabila, kemudian ada Sien ya. Sisinda, oh ini apa ya? Mungkin Sis Indah Riani. Oh ya. Ya, baik. Kemudian ada Tika Kartini, kemudian ada Pak Tommy, kemudian ada Ule, Umi, dan Bu Yuni, ya, Bu Yuni Susanti. Nah, teman-teman sekalian, ayo kalau pengen gitu ya, supaya kami tahu dari asalnya, teman-teman bisa melakukan rename dengan cara klik partisipan, kemudian more, pilih rename, ya nanti namanya, kemudian spasi boleh tambahkan gitu ya, seperti saya contohnya gitu ya, Agus Malang gitu ya. Ya, contohnya seperti tadi Kak Rasma Solo, ya supaya nanti kami memanggilnya juga enak. Ayo teman-teman sekalian, masih ada waktu berapa nih ya? 1 menit lagi ya, supaya nanti pembahasannya banyak gitu teman-teman sekalian. Ayo pada ngajakin teman-temannya, sudah 29 yang bergabung gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, ya kita akan mulai. Setelah kita coba mulai ya sambil menunggu yang lainnya ya supaya waktunya efektif. Baik. Baik, oke teman-teman sekalian gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Yang jawab salam saya doakan rezekinya berkah, berlimpah, banyak gitu ya. Hutang-hutangnya segera dilunasin Allah. Ya, pasangannya solih soliha, anak-anaknya solih soliha, dan segera berangkat umroh. Ayo tulis di kolom chat. Yang masih bisa on mic silakan monggo. Habis ini udah nggak bisa on mic ya. Mumpung masih salam-salam silakan kalau mau on mic ya. Habis ini kita mute all. Ayo teman-teman sekalian yang belum jawab saya kasih waktu 15 detik. Waalaikumsalam. Kalau mau lebih lengkap gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dilipat gandakan 3 kali pahalanya ya. 30 kali. Ayo. Terima kasih. Semangat malam teman-teman sekalian gitu ya. Karena ini malam gitu ya. Di sini cukup cerah di malam gitu ya. Saya menyampaikan semangat malam. Kenapa? Karena di depan saya ini seolah lagi banyak bintang-bintang gemerlapan. Ya luar biasa ya. Ayo teman-teman sekalian, jawab salam saya dan kemudian tambahkan di kolom chat semangat gitu ya. Oke, saya sapa lagi 1 menit sebelum saya panggil pemateri kita atau Ibu Yuyun ya. Oke, semangat malam ya, yang jawab kolom chat semangat. Saya doakan gitu ya, lancar rezekinya, bisnisnya makin oke. Ayo tulis semangat. Terima kasih Bu Yuni. Ayo tulis di kolom chat ya. Waktunya 15 detik, tulis di kolom chat semangat gitu ya. Kenapa? Karena di sini lagi cerah, lagi banyak bintang-bintang. Tadi saya sebelum masuk ruangan ini ya, saya ibaratkan teman-teman yang masuk di room Zoom ini seperti bintang-bintang ya. Insya Allah masa depannya cerah gitu ya. Your future is bright gitu ya. Masa depanmu cerah. Makanya tunjukkan semangatnya gitu ya. Katanya kan antusias atau semangat itu ciri orang yang insya Allah segera sukses gitu ya. Ayo teman-teman sekalian, ya 30 detik lagi, oke. Ya setelah menjawab salam kemudian menunjukkan semangat gitu ya. Saya pengen tahu gitu ya tema tadi yang sudah saya singgung di depan ya. Malam hari ini tentang apa? Tulis di kolom chat yang tahu saya udah kasih nilai ya. Nanti saya akan hitung nih poinnya. Ayo tulis di kolom chat. Tema malam hari ini apa? Ayo, boleh ya. Tema besarnya boleh, yang nyerempet-nyerempet dikit boleh. Ayo, 30 detik. Sebelum kita panggil pemateri kita, yaitu beliau ya, Ibu Yuyun Nailufa ya, seorang apoteker, seorang praktisi kosmetik, dan seorang akademisi atau dosen dari Universitas Sang Tua Surabaya. Luar biasa teman-teman sekalian. Ayo, flag hitam, oke keren. Ayo, yang mau jawab masih ada waktu 10 detik supaya saya kasih poinnya. Nah, ingat ya, nanti ada hadiah seperti biasanya kalau Zoominar SKN itu Masya Allah ya, seru gitu ya. Kenapa? Karena yang bertanya dapat hadiah, yang aktif banget dapat hadiah, akhirnya nanti tinggal menghubungi ke admin gitu ya, supaya nanti dibantu pengiriman hadiahnya. Ayo, teman-teman sekalian, waktunya tersisa 5 detik. Terima kasih Bu Mur ya dari Sragen sudah jawab. Penyebab flag hitam dan cara ampuh mengatasinya. Oke, keren banget. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, terakhir nih pertanyaan terakhir. Oke, ini ya.
Sudah ada nih tulisan nih ya, hadiahnya ada 3. Wah, teman-teman sekalian, tunggu sampai selesai gitu ya. Nanti yang mengikuti, yang saya perhatikan kok dia aktif banget, bahkan mungkin on cam juga dapat penilaian ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir sebelum ke Ibu pemateri, silakan gitu ya, jawab di kolom chat kira-kira gitu ya, kalau Zoominar di SKN ini seru atau seru banget. Ayo tulis di kolom chat, seru atau seru banget gitu ya. Udah gratis, banyak hadiah. Ayo tulis di kolom chat. Yang jawabannya apa namanya bagus gitu ya. Nanti saya kasih poin juga. Ayo, seru banget. Terima kasih Bu Yani. Seru banget Pak Bu Nyoman. Terima kasih ya. Oke teman-teman sekalian, karena waktunya sudah habis, saya akan berikan waktu ya, kesempatan kepada beliau, Bu Yuyun Nailufa ya, kepada Bu dosen, kepada Ustazah, sampai dengan jam 20.30. Setelah itu kita akan tanya jawab sampai 21.00 ya, dan kemudian pengumuman yang mendapat hadiah serta ada promo ya. Terima kasih. Ya, kita akan panggil beliau, kita langsung celuk saja ya kepada beliau. Ya, Bu Yuyun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sampun, warahmatullahi siap sudah? wabarakatuh. Sampun, insya Allah. Ampun, ya kepada beliau kami persilakan, monggo. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Saya coba share screen ya. Sudah bisa terlihat? Sampun, Sudah, Bu. Ustazah. Oke. Untuk unmute-nya bisa, Ustazah? Kepencet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Baik, waktu saya 30 menit ya dok. Iya dok. Biasa sama dokter ya dok. Masya Allah ini ya. Iya, boleh gimana Ustazah? Oke, ya, Sementara ya, ya. 30 nanti Ya terminnya sekitar kita lanjutkan 30 gitu. menit ya. Oke, Jadi untuk materi ini itu hampir sama ya Ustadz ya dengan materi sebelumnya. Iya. Betul, Materi sebelumnya dengan saya, mungkin dengan pemateri lain mungkin materi bukan ini ya Ustadz. Berbeda. Kalau dengan saya sebelumnya materinya juga flag hitam, tapi ini saya lebih fokus langsung ke bahan-bahannya ya, nanti yang gimana cara mengatasi flag hitam. Ini sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, apa itu flag hitam ya. Jadi ini adalah gambar daripada flag hitam. Seperti ini, mungkin di antara kita sudah mulai muncul bintik-bintik hitam ini ya, atau sering disebut dengan flag hitam, biasanya akan muncul pada usia 30 atau 35 tahun ke atas. Pada umumnya karena disebabkan oleh paparan sinar matahari. Tapi beberapa juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain yang mungkin nanti akan saya sampaikan di setelahnya. Jadi flag hitam biasa disebut atau dikenal dengan epilis kalau di dunia kedokteran, merupakan bintik-bintik kecil ya berwarna coklat seperti ini atau bahkan kehitaman yang muncul pada kulit yang sering adalah ditemukan pada area wajah. Ya, karena memang wajah ini yang paling sering terkena paparan sinar matahari. Kemudian punggung tangan juga paling sering terkena paparan sinar matahari ya, kulit tangan, leher atau bahu dan dada. Hal itu normal ataukah berbahaya? Ya.
Selama itu adalah masih dalam hal wajar, maka masih bisa dikatakan normal, tapi itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri, kurang pede kok kulit saya ini bintik-bintik hitam, apalagi di area wajah ya. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk menguranginya. Bagaimana ya caranya supaya flek-flek ini sedikit hilang ya, atau pudar. Apa yang harus saya lakukan? Jadi untuk penyebabnya ini sudah pernah saya bahas juga ya. Jadi umumnya itu adalah genetik ya. Jadi beberapa kulit yang berkulit putih itu ketika terkena sinar matahari maka dia akan kecoklatan ya. Nanti akan saya bahas kenapa sinar matahari itu bisa membuat kecoklatan ya, atau merubah kulit menjadi lebih coklat atau bahkan lebih hitam. Kemudian hormon ya, jadi hormon juga akan mempengaruhi. Maka bagi wanita-wanita atau ibu-ibu yang menggunakan KB hormonal itu biasanya akan muncul flek hitam yang lebih parah dibandingkan dengan yang tidak menggunakan KB hormonal, karena dipengaruhi oleh hormon. Kemudian defisiensi vitamin, artinya kekurangan vitamin ya, karena vitamin ini salah satunya adalah vitamin C, itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk regenerasi kulit. Jadi kalau terjadi defisiensi vitamin, maka proses regenerasi kulit juga akan terhambat. Kemudian gangguan kulit ya, gangguan kulit itu bisa kulit sensitif ya, ataupun gangguan kulit yang disebabkan oleh faktor eksternal. Ya, faktor eksternal contohnya kena bahan kimia, kena sinar matahari ya, kena pH yang tinggi atau pH yang rendah, atau pH yang asam atau pH yang sangat alkali, maka dia bisa menjadi terganggu ya. Terjadi inflamasi ya, pada umumnya terjadi inflamasi. Dan juga kerusakan hati ini juga bisa menyebabkan pada pengaruh gangguan pada kulit. Saya lanjutkan. Pada umumnya yang lebih sering flek-flek hitam itu muncul akibat kulit yang sensitif. Jadi kulit sensitif ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Mental stres. Jadi kalau kita stres pun bisa terjadi kulit menjadi lebih sensitif ya. Kalau kulit menjadi lebih sensitif, maka di situ akan terjadi kerusakan ya. Atau kulit terkena bahan kimia, atau terkena suhu yang terlalu ekstrim, misalkan terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga bisa membuat kulit menjadi rusak ya, akhirnya terjadi sensitivitas. Kemudian medicine ataupun konsumsi obat ya, medication ya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada kulit ya. Beberapa obat itu bisa menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif. Kemudian gangguan metabolik ya, kemudian gangguan kulit ya, atau penyakit kulit, ada kanker kulit ya, atau misalkan gatal-gatal ya. Kalau terjadi gatal-gatal, akhirnya kita berusaha untuk menggaruk. Lah, garukan itu akhirnya menyebabkan inflamasi ya. Itulah kenapa kulit sensitif ini bisa menyebabkan kerusakan atau flek hitam. Kemudian kerusakan pada kulit juga bisa menyebabkan flek hitam. Jadi oleh karena itu, maka kulit yang sensitif bisa juga menjadi penyebab timbulnya flek hitam. Kemudian untuk kulit yang sensitif itu hampir setiap kita pernah mengalami ya, kulit sensitif mungkin di area wajah ataupun di area leher ya, mungkin tidak semua kulit kita, tapi di beberapa area kita pernah mengalami kulit yang sensitif. Apa karakteristik eksternalnya yang bisa kita lihat, atau secara fisik yang bisa kita lihat ketika kulit kita sensitif atau terjadi sensitivitas ya? Itu bisa kulitnya merah ya, kemudian bisa bengkak ya, swelling ya, scalding, kemudian tendensi ya, bahkan bisa terjadi eksim ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri daripada kulit yang sensitif. Kalau secara internal apa yang dirasakan apa? Kalau dari dalamnya itu biasanya tidak nyaman ya, kurang nyaman yang kita rasakan. Bisa
gatal-gatal ya, itching, ataupun terjadi reaksi kebakar ya, panas ya. Penyebabnya bisa karena kulit kering ya, itu bisa menjadi salah satu yang paling umum ya, itu penyebab daripada kulit sensitif ataupun kulit menjadi lebih tua ya, karena adanya sensitif ini ya, sensitif pada kulit, maka dia bisa menyebabkan kulit kering ya, kulit kering dan terlihat lebih tua. Beberapa paparan juga bisa menyebabkan kulit menjadi hitam ya, ataupun kecoklatan ya, yaitu eksposom. Eksposom itu adalah definisi daripada paparan lingkungan. Lingkungan ini ya sekitar kita ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Bisa kimia, bisa pH, bisa paparan sinar matahari, bisa debu, ya itu adalah eksposom. Nah, eksposom ini bisa menyebabkan ROS ya. Nah, ROS ini reaksi oksidasi pada sistem kulit menjadi lebih meningkat, dan ini akan menyebabkan DNA oxidation, kemudian protein carbonylation atau lipid peroxidation ya, yang ini mengganggu keseimbangan pada kulit sehingga akhirnya kulit menjadi rusak. Ini adalah mekanisme daripada paparan sinar UV yang pasti kita temui setiap siang hari ya, yaitu UV exposure. Itu akan menyebabkan tadi ya ROS. Nah, ROS itu nantinya akan menyebabkan reaksi oksidatif ya, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada asam nukleat ya, kemudian protein, lipid itu akan menjadi rusak ya. Nah, kerusakan ini nanti akan menyebabkan proses-proses yang ada di dalam kulit kita menjadi rusak juga ya. Kalau proses itu rusak, maka regenerasi kulit itu bisa terhambat ya. Yang harusnya dia produksi melaninnya itu normal ya, dia akhirnya memproduksi melanin berlebihan. Kalau produksi melaninnya berlebihan, otomatis nanti kulitnya menjadi lebih hitam atau lebih coklat ya. Karena melanin inilah yang memberikan pigmen pada kulit, atau bahkan transport melaninnya itu menjadi terganggu ya. Harusnya transportnya di daerah mana gitu ya, misalkan didistribusikan. Kalau transport itu dia didistribusikan, melaninnya didistribusikan, nah itu distribusinya tidak merata sehingga akhirnya timbullah yang namanya bercak-bercak itu tidak merata. Nah, akhirnya timbul titik-titik, itulah penyebabnya sehingga akhirnya timbul flek hitam. Ini kalau saya jelaskan nanti pusing ya. Kemudian apa solusinya? Ini yang paling penting. Solusi mengatasi flek hitam. Sudah pernah saya sebutkan di materi sebelumnya bahwasanya kita hendaknya menggunakan sunscreen ya, wajib. Jadi kita harus menggunakan sunscreen. Sunscreen inilah yang bisa melindungi kita dari paparan eksposom itu tadi yang dari luar. Kalau yang dari dalam misalnya hormon itu ya kita cegah dari diri sendiri. Saya nggak mau kulit saya hitam, saya nggak mau kulit saya timbul flek hitam, saya menghindari KB hormonal. Kalau memang ada sesuatu penyakit ataupun yang mengkhawatirkan sehingga harus melakukan KB, maka bisa pilih yang bukan hormonal. Bisa menggunakan yang lainnya, salah satunya dengan IUD. Dan kita bisa juga menggunakan moisturizer, ya. Dan selanjutnya kita menggunakan whitening agent. Yang paling penting adalah sunscreen. Kalau sunscreen ini kan cuma menutupi dari paparan sinar matahari. Tetapi kalau kita sudah rusak kulitnya, misalkan nih sudah timbul flek hitam, maka sudah seharusnya kita menggunakan whitening dan moisturizer. Ya.
Karena untuk menghilangkan yang sudah timbul ya. Jadi untuk menghindarinya maka sunscreen harus tetap digunakan sambil kita menghilangkan flek hitam yang sudah timbul supaya dia lebih pudar dengan menggunakan whitening agent. Maka setelah kita menggunakannya, kita juga harus tetap menggunakan sunscreen supaya tidak timbul bercak hitam selanjutnya. Jadi sunscreen ini wajib ya. Kalau mungkin yang sudah menggunakan hijab di sini sudah bisa terlindungi daripada sinar matahari ya. Maka dengan aturan syariat Islam ini sebenarnya sudah melindungi kita ya secara fisik ya, sudah melindungi kulit kita. Tetapi alangkah baiknya kita tetap menggunakan sunscreen. Untuk yang tadi ya, sensitive skin, itu kenapa dia bisa atau kerusakan kulit itu bisa menyebabkan flek hitam, dan kita bisa mengatasinya dengan moisturizer. Kalau yang masalah sunscreen sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya kita harus memilih sunscreen dengan nilai SPF yang kita butuhkan. Jadi tidak semua orang itu membutuhkan SPF yang tinggi. Jadi kita bisa memilah-milah saat kita menggunakan sunscreen, karena ketika bahan aktif sunscreen itu ditingkatkan untuk mendapatkan nilai SPF yang tinggi, biasanya efek iritasi menjadi lebih meningkat, karena yang paling poten untuk mendapatkan nilai SPF yang tinggi itu adalah bahan aktif yang sintetis ya. Jadi bahan aktif sintetis misalkan benzopenon, PABA, dan itu memang punya efek samping iritasi kulit. Jadi misalkan benzopenon lebih dari 10% itu akan menyebabkan iritasi kulit. Makanya FDA menyarankan untuk menggunakan benzopenon di bawah 10%. Jadi semakin rendah kadar atau konsentrasi yang digunakan, maka dia akan semakin lebih aman. Oleh karena itu, kita hendaknya memilih nilai SPF sesuai kebutuhan kita. Misalkan nih, saya ini orangnya di rumah saja, maka pilih yang SPF yang tidak perlu tinggi ya. Karena nilai SPF ini akan menyebabkan pada rentang waktu pemakaian. Jadi kalau SPF-nya tinggi, maka dia bisa berfungsi selama 1 jam, 2 jam. Semakin tinggi nilai SPF-nya, maka semakin tinggi pula waktu yang bisa mengatasi daripada paparan sinar matahari. Kalau nilai SPF-nya kecil, maka dia hanya sebentar ya, misalkan 1 jam ya waktunya. Jadi ada rumusnya ya. Kemudian biasanya di kemasannya itu sudah diberikan peringatan ya untuk nilai SPF-nya dan waktu penggunaannya. Jadi kalau kita memang misalkan dibutuhkan waktu untuk menjemput sekolah ya, karena kita tidak selalu berada di luar rumah, kita gunakan sunscreen itu saat akan menjemput anak sekolah ya. Biasanya adalah setengah jam ya, 30 menit sebelum melakukan aktivitas di luar harus sudah digunakan. Itu kalau yang chemical absorben ya, tapi kalau yang physical ketika kita gunakan, kita aplikasikan pada wajah kita, maka pada saat itu juga dia akan menutupi wajah kita dari sinar paparan matahari ya, atau paparan sinar matahari. Biasanya kayak golongan titanium dioxide ya, kemudian zinc oxide, itu adalah physical sunscreen ya. Jadi dia bisa digunakan 1 menit ya, bahkan 1 menit pada saat diaplikasikan, otomatis dia sudah bisa melindungi. Ini saya contohkan di sini adalah booster tonernya daripada SKN ya, SKN Ink ya, untuk mengatasi permasalahan daripada kulit yang kering ya, atau apabila kita membutuhkan moisturizer, kita bisa menggunakan ini. Kenapa ketika kulit itu sensitif itu kita membutuhkan moisturizer? Jadi pada saat kulit kita sensitif ya di sini, maka akan
biasanya akan timbul reaksi gatal ya. Jadi gatal-gatal itu adalah salah satu tanda ada yang bermasalah ya, terjadi sensitivitas pada kulit. Kemudian karena gatal, maka kita akan berusaha untuk menggaruk ya. Ketika terjadi garukan, maka akan terjadi inflamasi. Nah, ketika terjadi inflamasi, maka sistem barrier yang ada atau sistem pelindung yang atau fungsi daripada kulit sebagai pelindung ini akan rusak. Kalau sistem barrier kulit rusak, maka yang terjadi adalah peningkatan nilai TWL. Apa itu TWL? Jadi TWL ini adalah kadar penguapan ya. Penguapan kulit ya, penguapan air dari kulit kita ya, atau kehilangan air ya, water loss ya. Jadi kalau terjadi penguapan yang berlebihan pada kulit kita, maka kulit kita menjadi lebih kering. Nah, ketika kulit menjadi lebih kering dan kemudian secara terus-menerus, maka dia akan menyebabkan flek hitam. Oleh karena itu, kita sebaiknya menggunakan moisturizer itu atau pelembab itu pada pagi hari dan siang hari itu juga ya, dan pada saat mau tidur itu kita juga harus menggunakan itu supaya itu akan melindungi kulit kita dari kekeringan. Kemudian kenapa saya menyarankan untuk salah satunya adalah booster toner, tapi tidak menutup kemungkinan untuk moisturizer yang lain ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu punya moisturizer yang lain bisa menggunakannya ya. Yang penting isinya adalah bahan-bahan yang bisa melembabkan kulit. Contohnya adalah aloe vera ya. Kalau di booster tonernya SKX ya, itu isinya adalah Prunus cerulata atau sering disebut dengan bunga sakura. Ini memang bisa meningkatkan kelembapan kulit dan dia juga berpotensi sebagai antioksidan ya, yang mana antioksidan ini nanti berfungsi untuk menangkap radikal bebas penyebab ROS tadi. Jadi akhirnya kulit itu terhindar dari penuaan dini. Kemudian dia juga mengandung Arisema amurens ya, yang mana ini adalah tanaman yang berasal dari Korea ya. Ini memang di Korea itu sudah populer, biasa digunakan untuk kulit ya, untuk meningkatkan kelembapan kulit. Dan juga ada Jania ruben ya. Jadi Jania ruben ini adalah rumput laut merah ya. Memang rumput laut merah ini adalah sebagai antioksidan juga, sama seperti di bunga sakura. Kemudian di samping itu ada galactomyces ya. Jadi galactomyces itu adalah proses suatu zat ya yang didapatkan dari hasil proses fermentasi ya. Jadi fermentasi, kemudian dia menghasilkan, jadi fermentasi dari apa? Fermentasi dari jamur ya. Akhirnya dia menghasilkan banyak asam amino ya, vitamin. Jadi di dalam galactomyces ini banyak mengandung asam amino dan vitamin. Yang perlu diperhatikan adalah proses pembuatan galactomycesnya. Sehingga pada bahan ini biasanya pada saat proses sertifikasi halal akan lebih dilihat dilihat secara jeli oleh MUI ya, karena yang namanya proses fermentasi itu bisa menyebabkan ada alkohol ya. Tetapi jangan khawatir, untuk ini di SKN ini sudah melakukan proses sertifikasi halal dan sudah dinyatakan halal ya, sehingga aman ketika seorang muslim mau menggunakannya. Kombinasi dari bahan-bahan ini akan meningkatkan hidrasi kulit atau meningkatkan kelembapan pada kulit, yang ini nanti
proses penguapan yang tinggi akibat inflamasi itu bisa dihindari ya dengan ini, sehingga ini mencegah supaya tidak terjadi kekeringan, yang mana kekeringan itu bisa menyebabkan flek hitam. Kemudian selain sunscreen, kemudian moisturizer, sebaiknya kita juga menggunakan whitening sebagai upaya kita untuk memudarkan yang sudah terlanjur terbentuk flek hitam atau flek coklat ya. Selama masih tipis, masih bisa digunakan whitening ya. Tapi kalau yang sudah sangat tebal ya fleknya, biasanya akan sulit ya untuk kembali putih lagi ya. Jadi pada saat baru mulai terbentuk, segera gunakan whitening. Mungkin kalian bisa menggunakan night cream ya, biasanya yang banyak whitening konsentrasi tinggi itu ada di night cream dan ada di serum biasanya. Karena apa? Pada saat kita menggunakan whitening cream itu disarankan tidak terpapar sinar matahari, karena beberapa whitening cream atau night cream ya itu dikombinasikan dengan zat yang bisa mengikis sel kulit mati. Ya, jadi pada saat terkikis sel kulit mati, kalau bisa jangan sampai terkena paparan sinar matahari. Oleh karena itu, whitening dengan konsentrasi tinggi yang biasanya dikombinasi dengan zat yang dapat mengikis sel kulit mati digunakan pada malam hari. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan serum ini ya, serum atau night cream yang ada di SKN Egg. Ini saya sudah baca, isinya itu tidak mengandung zat yang dapat mengikis sel kulit mati secara berlebihan. Jadi ada beberapa produk yang bisa mengikis sel kulit mati secara berlebihan yang akibatnya kulit itu menjadi inflamasi atau biasanya akan terlihat sangat merah ya. Itu biasanya kikisannya itu terlalu dalam sehingga kulit yang bagian dermisnya sampai terlihat ya, epidermisnya sampai terkelupas. Itu juga tidak baik ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan kosmetik-kosmetik yang memang aman untuk kulit. Di serum dan night cream ini sudah mengandung moisturizer, jadi di serumnya yang mengandung moisturizer. Kemudian untuk di night creamnya itu banyak mengandung whitening cream, lightening dan brightening ya. Apa bedanya lightening dan brightening ya? Ini untuk yang berkilau. Jadi kalau whitening itu kan pemutih saja ya, tapi kalau supaya dia terlihat berkilau ya, cerah dan berkilau, biasanya ditambahkan bahan aktif brightening atau lightening. Kemudian biasanya ditambahkan dengan anti dark circle agent ya, yang bisa supaya tidak circle darknya itu atau proses penghitamannya itu bisa terputus ya. Biasanya menggunakan whitening agent ya, bahan-bahan yang bersifat whitening agent. Berikut adalah salah satu contoh kulit ya secara sederhana, yang mana kulit kita ini pada setiap manusia itu terdiri dari stratum corneum itu paling atas ya, biasanya kering ya, dan itu biasanya akan terkelupas oleh zat-zat yang bersifat mengikis ya atau exfoliating agent. Kemudian yang di bawahnya adalah epidermis, kemudian dermis ya. Kemudian di sini adalah pembuluh darah ya, biasanya sudah di bawah subkutan ya. Untuk yang menyebabkan kulit berwarna hitam itu adalah melanin ya. Melanin ini dihasilkan oleh sel melanosit ya. Inilah sel melanosit di sini. Setiap orang kurang lebih rata-rata per milimeter kubik itu
1.500 ya untuk sel melanosit ini. Jadi hampir sama ya, semuanya kira-kira sama, baik cowok maupun cewek, itu sel melanosit jumlahnya sama. Yang membedakan adalah kemampuan dia untuk memproduksi melanin. Jadi setiap sel melanosit itu punya kemampuan yang berbeda di dalam memproduksi melanin. Hasil produksinya, yaitu melanin inilah yang bisa menyebabkan kulit menjadi berwarna hitam ya. Jadi jumlahnya adalah rata-rata 1.500, biasanya berbeda-beda di antara area kulit ya. Misalkan di wajah biasanya lebih sedikit ya, sekitar 1.000. Kemudian di area sikut ya, lutut itu biasanya sekitar 2.000. Jadi rata-ratanya sekitar 1.500. Jadi penyebab perbedaan warna kulit setiap orang adalah jumlah melanin ini. Ya, semakin tinggi konsentrasi melanin, maka kulit akan semakin hampir hitam. Dan semakin rendah konsentrasi melanin, maka kulit akan semakin putih kemerahan. Jadi berkebalikan ya. Jumlah melanosit adalah 1.000 sampai 2.000 mm persegi ya. Rata-ratanya adalah 1.500. Bagaimana kita mencoba untuk mengubah produksi melanosit ini? Kita bisa melakukan depigmentasi atau penghambatan produksi melanin dengan beberapa cara, yaitu dengan mengatur transkripsi dan aktivitas tirosinase. Tirosinase ini adalah enzim tirosinase, mengatur penyerapan dan distribusi melanosom dalam keratinosit, atau kita bisa melakukan atau menambahkan suatu zat yang dapat mengganggu pematangan dan transfer melanosom. Jadi beberapa zat aktif whitening itu kerjanya di 3 ini ya. Pada umumnya adalah menghambat aktivitas tirosinase. Jadi sistem pigmentasi yang ada di dalam tubuh setiap manusia itu dimulai dari melanositnya ya. Jadi melanosit itu kan sama ya, tadi sekitar 1.000 sampai 2.000 per milimeter persegi kulit, bisa berbeda di area tubuh ya. Kalau di sikut ataupun di lutut biasanya 2.000, di sekitar yang lain biasanya 1.000 ya. Ini jumlahnya sama ya, baik cowok maupun cewek. Melanosit ini nanti akan membentuk yang namanya melanosom. Apa itu melanosom? Melanosom itu adalah tempat pembentukan melanin. Jadi ada tempatnya ya. Jadi sebelum membentuk melanin, maka akan membuat melanosom. Yang mana melanosom ini nanti juga digunakan sebagai alat transport melanin. Jadi yang dia akan mendistribusikan. Kemudian setelah terbentuk melanosom, maka dia akan memproduksi melanin. Pada saat produksi melanin ini terjadi proses melagonosis. Apa itu melagonosis? Melagonosis adalah proses pembentukan melanin yang membutuhkan enzim tirosinase. Jadi pada pembentukan melanin akan terjadi yang namanya melagonosis. Pada saat proses pembentukan melanin atau melagonosis ini dibutuhkan suatu enzim. Enzimnya apa? Yaitu enzim tirosinase. Yang mana enzim ini ada di dalam sel ya, di kromosom 11. Jadi setiap manusia itu punya enzim tirosinase ya. Kemudian selain itu ya, tadi kan sudah saya sarankan untuk menggunakan moisturizer dan whitening ya. Tadi kami juga sudah menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang bersifat sebagai whitening agent. Kalau di essence serumnya SKX ya dan night creamnya itu mengandung beberapa zat whitening ya. Niacinamide ya. Niacinamide ini memang berfungsi untuk mengatasi inflamasi.
ya. Jadi ini biasa sering disebut dengan vitamin B3 ya. Ini memang bagus untuk apa namanya? Mengatasi inflamasi. Nah, inflamasi ini kan yang menyebabkan flek hitam ya. Jadi dirangsang dengan penambahan niacinamide. Kemudian Jeju propolis ekstrak ini adalah propolis ya. Jadi ini bersifat sebagai antioksidan ya, sama untuk menangkap radikal bebas penyebab PROS tadi. Kemudian ada sodium hyaluronat ya. Ini sodium hyaluronat memang sangat bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Kemudian ada lactobacillusnya. Lactobacillusnya ini nanti yang akan meningkatkan penyerapan ketiga bahan aktif ini. Ya, begitu juga dengan galactomyces tadi bisa meningkatkan atau memacu kerja daripada bahan aktif yang lainnya tadi. Apa yang membedakan dari kosmetik satu dengan kosmetik yang lainnya? Pada umumnya yang membedakan adalah konsentrasinya ya. Jadi kenapa satu kosmetik dengan kosmetik yang lainnya itu berbeda? Pada umumnya adalah konsentrasinya dan jenis bahan aktifnya. Kalau basisnya pada umumnya sama ya. Basisnya krim, kemudian atau ada yang gel, ada yang kalau serum itu biasanya nano emulsi, itu adalah basis atau bahan tambahan yang digunakan. Apakah berpengaruh bahan tambahan itu? Tentu. Bahan tambahan yang lain selain bahan aktif itu juga berpengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah pada sebagai driver atau kendaraan untuk mengangkat bahan aktif itu masuk atau terpenetrasi ke dalam kulit. Perlu diingat bahwasanya apa namanya? Tadi melanin atau melanosit tadi berada di epidermis basal atau epidermis bagian dalam mendekati dermis ya, sehingga perlu cara untuk supaya bahan aktif itu bisa masuk ya, masuk ke epidermis basal itu. Biasanya cara yang paling memungkinkan adalah dengan membuat sediaan yang berbasis krim atau emulsi yang mana dia koefisien partisinya itu berkisar antara 1 sampai 3 ya, di mana memang kulit itu bersifat semi permeable, jadi bersifat hidrofil dan lipofil dan lebih ke lipofil ya. Jadi kalau misalnya nih whitening agent itu berbentuk gel ya, itu dia otomatis akan lebih sulit masuk daripada dengan yang sediaan dengan basis krim ya. Karena dengan basis krim itu kan lebih lipofil daripada yang gel ya. Yang lipofil ini lebih disukai oleh kulit karena kulit pada umumnya adalah lipofil, tetapi di dalamnya masih ada juga yang bersifat hidrofil. Makanya kulit ini dinamakan semi permeable, lipofil dan hidrofil. Jadi kalau basisnya terlalu lipofil dia juga tidak bisa masuk, kalau terlalu hidrofil dia juga tidak bisa masuk. Oleh karena itu kalau krim itu kan dia ada minyak, ada air ya. Water in oil atau oil in water untuk basisnya. Nah, biasanya yang membedakan antara satu kosmetik dengan kosmetik yang lainnya, maksudnya satu merek dengan merek yang lainnya itu adalah konsentrasinya. Mungkin yang membedakan konsentrasinya ya dan keistiqomahan kita dalam menggunakannya. Meskipun kita sudah menggunakan produk yang mahal ya, karena konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan produk yang lain, misalkan ada satu produk A dan produk B ya. Produk B konsentrasinya lebih tinggi, konsentrasi bahan aktifnya, misalkan sama-sama menggunakan niacinamide ya, yang satunya pakainya 5%, yang satunya pakainya 1%. Otomatis yang lebih cepat adalah yang 5%. Tapi kalau digunakannya hanya satu kali saja, ya tetap saja dia tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi 1%, tapi kalau menggunakannya rutin, dia juga akan bisa memberikan efek yang baik. Hanya saja mungkin waktunya jadi lebih lama.
Untuk solusi flek hitam yang bisa saya sarankan ya, yang pertama gunakan sunscreen ya, hindari kulit kering dengan selalu menggunakan pelembab atau moisturizer untuk menghidrasi kulit, dan apabila sudah timbul flek hitam maka atasi dengan pemakaian whitening. Whitening bisa dari night cream, bisa dari serum, yang penting isinya adalah whitening agent yang mampu menghambat produksi melanin tadi. Untuk mekanisme kerjanya setiap bahan itu berbeda-beda ya. Ada yang kerjanya menghambat aktivitas tirosinase ya. Contohnya kayak apa namanya, niacinamide itu adalah menghambat efek tirosinase ya, aktivitas tirosinase. Kemudian ada yang kerjanya itu menghalangi transport melanosom. Ya, jadi menghalangi distribusinya. Jadi berbeda-beda, tapi pada umumnya rata-rata itu adalah mengecoh atau menghambat aktivitas tirosinase. Contohnya adalah pada golongan antioksidan atau penghambat radikal bebas, itu kerjanya adalah menghambat aktivitas tirosinase. Ini penutup kuliah. Ini penutup materi saya. Jadi bisnis itu bagaikan bis ya, yang mana tidak akan berhenti. Jadi ketika kita ibaratnya ketika kita menunggu bis, pasti akan selalu ada yang datang. Ya, di setiap jam akan berganti bis yang baru, bis yang baru. Begitu juga dengan bisnis ya, kita bisa akan selalu datang ide-ide baru. Maka kita jangan apa ya? Jangan stop sampai di sini. Kita harus bisa seperti itu, tidak pernah berhenti, selalu berusaha melakukan inovasi yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian gitu ya. Slide-nya nggak seberapa, tapi materinya padat, lengkap banget gitu ya, melengkapi dari materi yang sebelumnya teman-teman sekalian. Jadi malam hari ini dikupas lagi sama beliau gitu ya, produk SKN Egg Beauty atau SKN 8 nih. Ya kira-kira untuk paket flek hitam ada apa saja gitu ya. Tadi sudah beliau ceritakan gitu ya. Ada untuk menjaga kelembaban, ada untuk apa namanya menangkal radikal bebas gitu ya. Nah artinya teman-teman sekalian langsung tadi tuh ya tips dari beliau untuk mengatasi flek hitam teman-teman sekalian. Jadi flek hitam diperdalam lagi sama cara mengatasinya. Oke teman-teman sekalian gitu ya. Nah ini ya biasa ya. Kolom chat itu penuh dengan pertanyaan gitu ya. Saya tunggu dulu gitu ya. Saya tunggu 15 detik. Silakan mengetik di kolom chat gitu ya. Atau yang mau on mic bisa raise hand ya. Bisa mengangkat tangannya. Nanti kita akan on-kan mic-nya gitu ya. Ayo 15 detik tulis di kolom chat. Saya akan pilih gitu ya. Saya akan copy, nanti saya akan tampilkan gitu ya di apa namanya share screen gitu ya. Saya akan sharekan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ayo 15 detik. Terima kasih Ustazah, kita tunggu dulu untuk pertanyaannya Ustazah ya. Masih semangat ya Ustazah? Iya. Ya, Kalau Sabtu masih. jadi masih mengajar atau gimana Ustazah? Kebetulan ini sudah libur, besok Senin apa Selasa ya, itu adalah jadwal sidang proposal skripsi. Oke, ya baik. Ini beliau masih semangat, ayo Rek gitu ya. Ayo teman-teman sekalian ya, ayah bunda, bapak ibu, ayo mumpung masih ada waktu. Ya, udah ada resen berapa orang nih? 1, 2, wah 2 ya. Oke, saya tunggu 5 detik lagi tulis di kolom chat. Saya akan pilih ya. Termin pertama, sesi pertanyaan untuk yang pertama ada 3 orang. Yang 2 resen langsung saya pilih gitu ya, saya apresiasi. Ya, silakan untuk bisa on cam. Iya. Yang on cam duluan saya akan pilih untuk bisa unmute. Ayo, Mbak Ika atau Ibu Liana nih. Ayo, siapa dulu? Ayo on cam. Ya, jangan mau kalah ya dengan apa namanya Ibu pemateri ya. Beliau aja on cam kok. Ayo, teman-teman sekalian. Wah, Mbak Rasma nih. Resen juga. Oke, ya. Baik, yang di kolom chat saya tahan dulu ya. Saya kasih kesempatan. Silahkan menulis di kolom chat untuk yang resen dulu nih ya. Ada request gitu ya, yang resen dulu diutamakan. Siapa yang raise hand dan on cam, ayo duluan. Nah, tuh Bu Ika. Ya.
Bu Liana ya, mohon izin ya Bu Ika dulu. Ayo, saya akan tampilkan ya, mohon izin saya tampilkan ya, saya spotlight ya Bu Ika. Silakan ya spotlight bersama dengan Ibu Yuyun gitu ya. Selamat malam Kemudian, Bu Ika. sudah bisa unmute? Halo Bu Ika, sudah kami izinkan? Sudah bisa? Sudah terdengar ya, Pak? Oke, silakan boleh langsung disampaikan kepada beliau. Mohon izin, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya sudah ketik di pertanyaan sih, jadi saya ulang aja. Selain perawatan dari luar, krim-krim wajah untuk penghilang noda hitam itu ya, itu penggunaan tablet hisap yang saat ini sudah mulai beredar di pasaran yang dipercaya bisa sama dengan infus pemutih itu apakah Tablet apakah hisap. efektif? Tablet hisap apa ya Bu ya? Ya, ada sih sering keluar iklannya di IG itu, Bu. Jadi harus dicek dulu ya Bu ya isinya apa. Ya, jadi kalau memang isinya itu adalah zat-zat yang dapat menekan pigmentasi, itu pasti bisa menghambat terbentuknya pigmen ya, atau terbentuknya melanin. Kalau dia memang misalkan nih kayak vitamin C ya. Tablet hisap vitamin C misalkan ya. Bukan sih. Jadi Atau isinya tuh niacinamide. Ya, isinya adalah vitamin B3 ya. Atau kombinasinya vitamin C dengan niacinamide ya. Tetapi perlu diingat kalau di kulit itu kan kalau kita oral itu kan masuknya ke usus dulu ya. Jadi untuk masuk ke kulitnya bisa lebih lama ya dibandingkan karena lebih banyak yang terekskresi. Kayak misalkan vitamin C ya. Tubuh itu tidak bisa menggunakan sepenuhnya vitamin C yang kita minum. Jadi banyak yang diekskresikan melalui urin. Makanya kalau kita banyak minum vitamin C, itu akhirnya urinnya berwarna lebih pekat. Ya, karena banyak yang diekskresikan. Banyak yang dikeluarkan. Jadi kalau untuk kulit, supaya menghindari efek samping yang berlebihan, karena kalau sudah masuk oral itu kan masuk sistemik ya Bu ya, akan lebih sulit untuk mengontrol daripada yang secara topikal. Jadi memang kalau untuk kulit lebih baik yang topikal ya, karena efek sampingnya akan lebih mudah kita hindari daripada yang per oral gitu. Tapi kalau mau yang instan misalnya nih ada suntik vitamin ya pemutih ya, itu kan instan. Memang dia akan menghambat secara cepat ya, karena dia masuk ke IV langsung ya, intravena. Jadi pasti langsung dihambat. Akhirnya karena dihambat melaninnya ya, atau melanositnya dihambat untuk produksi, akhirnya kan tertekan kan, nggak keluar ya, melaninnya nggak keluar, pigmennya akhirnya menjadi lebih putih ya. Itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena setiap kita pada dasarnya kan sudah punya kadar melanosit yang sama, produksinya yang berbeda-beda. Ya, pas lahir itu sudah ditentukan kadar melanin kita. Tetapi ketika kita stop, ya kita hambat, maka dia akan putih. Tetapi ketika kita sudah tidak menggunakan lagi, ya akan kembali lagi. Seperti ketergantungan gitu berarti? Ya, bukan ketergantungan, ya memang gitu, karena kan sudah nggak dihambat prosesnya. Jadi pasti akan kembali lagi gitu. Sama seperti ketika kita menggunakan whitening. Kalau kita menggunakan whitening, ya berarti ya secara terus-menerus kita menggunakan whitening, tetapi efek sampingnya itu lebih sedikit dibandingkan ketika kita menggunakan secara intravena gitu. Karena ketika sudah masuk secara oral ya, masuk sistemik, itu yang berpengaruh itu seluruhnya loh Bu. Seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita.
itu akan berpengaruh. Nah, itu yang berbahaya. Padahal ketika kita tidak cocok dengan satu zat ya, makanya ketika kita menggunakan kosmetik itu jangan langsung ditemplokkan di wajah ya. Kita taruh dulu di tempat yang tertutup, apakah memang tidak terjadi iritasi atau terjadi iritasi. Itu salah satunya dengan seperti itu. Kalau sudah memang cocok dengan kulit kita, maka kita bisa menggunakan di wajah gitu. Lah kalau itu terjadi secara intravena, ya kita iritasi atau kita tidak cocok, tidak bisa, tubuh kita tidak bisa menerima zat tersebut, itu kan jadi berbahaya, sangat berbahaya. Iya, karena terjadi di dalam ya. Ya, di dalam, apalagi misalkan vitamin C, itu kan kalau sudah masuk ke dalam tubuh, itu kan akan diekskresikan, pasti tubuh akan mengekskresikan karena kadar vitamin C yang dibutuhkan tubuh dalam sehari itu adalah 25 mg sampai 50 mg. Makanya kan biasanya kita menggunakan vitamin C IP itu loh Bu, yang 50 mg. Iya. Kalau kita menggunakan misalkan nih ester C itu kan 500 mg ya, itu aja sudah berlebihan, kecuali kalau kita kondisi sakit. Kita membutuhkan vitamin C yang cukup lebih besar atau cukup tinggi untuk memulihkan sel-sel tubuh kita. Biasanya 500 mg. Tapi kalau yang disuntikkan sangat banyak, itu akan mengganggu sistem tubuh. Yang berbahaya apa? Ginjalnya, Bu. Ginjalnya bisa, mungkin saat disuntikan pertama kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Efek jangka panjang berbahaya, bisa jebol Bu ginjalnya nanti lama-lama. Jadi lebih baik Itu menggunakan berlaku minuman topikan. kolagen juga berarti Bu ya? Iya, kolagen itu sebenarnya secara penelitian kalau minum kolagen itu kolagen itu sulit masuk ke dalam kulit Bu. Sebenarnya berdasarkan penelitian loh ya. Tapi laris Bu ya? Ya, tapi sebenarnya tubuh kita tuh sudah bisa membentuk kolagen. Yang membuat kolagen kan tubuh kita. Seiring waktu, tubuh kita itu tidak bisa membentuk kolagen seperti pada saat kita muda dulu. Sudah menurun, makanya akhirnya lama-lama elastisitas kulit itu berubah. Lama-lama peot ya, lama-lama semakin tua semakin peot itu karena pembentukan kolagennya sudah menurun. Nah, biasanya ditambahkan kolagen dari luar itu tapi tidak bisa signifikan. Berubahnya itu loh, tidak bisa signifikan. Baik Bu. Gitu. Ada lagi Bu, sudah pernah menggunakan kolagen? Belum Bu. Cuman kok semakin banyak rasanya, terus mereknya tambah-tambah. Awalnya kan Ya namanya usaha Bu, bisnis. Tadi Bu ya, bisnis ya selalu datang dia berinovasi. Iya, bisnis namanya. Baik, Bu Ika sudah cukup. Ini waktunya kita masih tersisa 25 menit untuk pertanyaan yang lain. Boleh ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih banyak. Untuk pertanyaannya, kami catat dulu poinnya. Nanti kalau lebih tinggi berarti yang lain nggak dapat hadiah. Ya. Saya izin dulu untuk remove spotlight. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Baik, untuk berikutnya teman-teman sekalian masih ada 2 yang raise hand, kemudian yang di kolom chat, waduh saya udah catat gitu ya, saya mau tampilkan. Ternyata ada 25 pertanyaan, keren ya. Ini udah biasa ya, saya nggak kaget. Kalau Bu Yuyun yang ngisi udah nggak kaget saya. Pesertanya 20 berapa ya kapan hari itu? Yang tanya sampai 50 gitu ya. Luar biasa. Itu kalau bertanya bukan maksudnya nggak ngerti, tapi materinya luar biasa, nyampein yang keren, ya, yang komplit, yang padat, makanya semakin bertanya-tanya. Oke, teman-teman sekalian, saya izinkan untuk bisa unmute ya. Ayo, siapa yang on cam duluan nih? Ya, Bu Ika tadi sudah, kemudian siapa lagi nih? Ayo. Ya, yang on cam duluan saya akan buka ya. Siapa? Oh, Mbak Rasma, monggo ya. Silakan Mbak Rasma, saya akan unmute. Oke, silakan diterima untuk bisa unmute dan saya add spotlight. Nah, monggo ya. Silakan Bu Rasma ini yang mahasiswa tadi ya, Mbak ya?
Iya, benar Bu. Ya. Ayo, silakan. Waktunya terbatas. Silakan langsung bisa disampaikan. Monggo. Ya itu mau tanya nih Bu Yuyun, mohon Ya. maaf sebelumnya. Apa? Lihat wajah saya kan ya. Ya, lihat. Mana sih? Banyak banget ya. Ah. Ini bukan proses dari skincare. Tapi terlalu banyak makan protein itu loh, Bu. Jadi Oh, gatal. berarti sensitif terhadap protein ya? Memang Wah. alergi. Ya. Iya, Nah, kalau sudah mau tanya tahu nih, Bu. alergi protein, ya harus dihindari, Mbak. Ya, karena memang itu memang setiap orang kan punya tingkat alergi yang berbeda. Ada beberapa yang protein, misalkan nih telur. Telur 1 dia nggak alergi. Telur 2 dia mulai benjol. Ada. Tapi ada juga yang makan sedikit secuil telur, dia sudah muncul alerginya. Lah, kalau sudah tahu begitu, ya dihindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau alergi harus dihindari. Mau tanya tuh, Bu. Bukan itu yang mau ditanya. Terus yang ditanya apa? Ya, silakan aja bisa sih? langsung. Ya. Monggo, Mbak Rasma. Aja sih, maksudnya dari produk Skin Egg ya. Aku kan baru tahu nih, gitu kan. Baru kenal apa aja sih keunggulan dan kelemahan-kelemahan antara produk Skin Egg dengan yang sekarang terkenal itu loh, Bu, apa? MS Glow. Apa MS Glow? Oh, MS Glow itu punyanya teman saya. Itu kan kayak bersaing gitu kan ya, Bu. Ya, jadi ya hampir sama sih, hampir sama. Maksudnya untuk kandungannya itu sama ya, whitening ya itu, cuman tinggal kita cocok dan tidak cocok. Jadi cocok nggak, beberapa orang pakai MS Glow nggak cocok, beberapa orang pakai MS Glow cocok, beberapa orang menggunakan Wardah cocok ya. Jadi sebenarnya itu sama, misalkan nih sama-sama basisnya krim, sama-sama basis gel, sama-sama menggunakan niacinamide, tapi bahan tambahan yang lainnya itu kan berbeda ya, bahan tambahannya itu kan berbeda, makanya bisanya kadang itu konsistensinya beda-beda. Ini kok yang ini agak sedikit encer ya, yang ini kok lebih kental ya, itu karena bahan tambahannya berbeda. Sama-sama menggunakan niacinamide, kalau bahan tambahnya beda ya konsistensinya akan berbeda. Kalau seperti itu ya memang harus dicoba, coba dulu. Misalkan nih sudah menggunakan SKN ya, sudah menggunakan ini, gimana, kita tidak bisa melihat hanya dalam waktu 1 minggu ya. Kita gunakan dulu. Selama itu tidak menimbulkan alergi, kita gunakan dulu. Kalau memang menimbulkan alergi, harus di-stop. Misalkan sudah menggunakan SKN ya, terus kok terjadi iritasi, bercak merah, atau terasa perih. Berarti saya ini alergi, saya nggak bisa menggunakan ini. Langsung di-stop. Begitu juga ketika menggunakan kosmetik yang lain, pindah ke kosmetik yang lain ya, misalkan kosmetik A. Kemudian cocok, ya diteruskan dulu. Tidak bisa secara konstan, ya instan ya, pada saat butuh waktu 1 minggu hilang, tidak bisa. Jadi memang butuh waktu yang lama. Sedikit demi sedikit ya. Yang penting 1, bersihkan dulu. Kalau bersihkan itu berarti menggunakan facial wash ya. Bersihkan dulu karena kita ini kan beraktivitas. Maka akan timbul keringat, akan terpapar udara, akan terpapar yang lainnya, yang itu pasti ada mikrobanya. Akan di sekitar kita itu banyak mikroba. Kita olahraga yang dikeluarkan mikrobanya itu berjuta-juta. Ketika kita duduk, sama ketika kita berdiri, itu mikroba yang dikeluarkan oleh tubuh kita berbeda. Ketika kita olahraga berlari, mikroba yang dikeluarkan juga berbeda. Oleh karena itu harus yang namanya membersihkan diri.
Lah kalau muka berarti membersihkan dengan facial wash ya, untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga mengangkat mikroba yang ada di permukaan. Setelah itu baru diterapi. Terapinya pakai apa? Kalau anti akne berarti diterapi pakai anti akne. Kalau jerawatan, kalau kulitnya kering berarti dengan moisturizer. Kalau bercak-bercak hitam berarti dengan whitening. Ya. Bahkan ada juga yang pelembab sekaligus dia whitening, isinya moisturizer dan whitening. Itu kan banyak juga kan. Misalnya nih menggunakan booster toner. Booster toner tadi kan pelembab ya isinya untuk menghidrasi. Kemudian setelah menggunakan booster toner, menggunakan dye creamnya. Nah, dye creamnya itu kan ada whiteningnya. Nah, berarti sudah tercover. Jangan lupa pakai sunscreen. Misalkan SKN itu belum punya sunscreen dengan SPF tinggi, kita bisa menggunakan bisa menggunakan sunscreen dari luar. Misalkan banyak kan ya ada apa ya? Kalau saya itu kalau yang cocok ya, yang tabir surya itu Cetaphil atau itu loh. Olay itu juga ada kan, bagus itu untuk sunscreen karena yang paling penting untuk menghindari flek hitam karena paparan sinar matahari adalah sunscreen-nya itu. Kalau masalah whiteningnya itu hampir sama kok, Dek. Kok tak panggil Dek? Hampir sama. Mahasiswinya ini saudara. Iya. Baik, cukup ya Mbak Rasma ya. Nanti bisa dilanjutkan bertanya dengan Kak admin ya. Banyak testimoni, Iya, banyak saya yang sudah. kalau harga apalagi nggak paham ya, Tat ya. Baik, gitu ya. Saya mau menuju ke pertanyaan yang lainnya. Mohon maaf nih. Ya, Kak Rasma nanti bisa dilanjut ya bersama dengan Kak admin. Nanti pasti dilayani, pasti akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena ini cukup banyak nih, keren banget nih pertanyaannya. Nah, masih ada yang resen juga gitu ya. Silakan ya, yang on cam saya akan panggil. Ada nggak nih? Coba, ini siapa ya? Bentar ya. Oke, Siska Prabu Muli atau Buliana yang duluan ya. Buliana dari Medan. Oke, monggo silakan saya unmute. Sudah bisa diterima untuk bisa unmute. Kemudian saya add spotlight. Nah, teman-teman yang ada di kolom chat tenang aja gitu ya. Nanti teman-teman kan sudah bergabung di WA Group, akan dijawab gitu ya pertanyaannya gitu ya. Saya akan ambil satu lagi untuk yang di kolom chat. Pertanyaan teman-teman barusan nambah sekitar 33, keren banget ya. Luar biasa. Bu Yuyun mohon izin ya, nanti kami kirim ya. Ke saya boleh. Ada yang tahu nomor HP saya nggak ya? Boleh ya. Nanti silakan Bu ya sambil liburan gitu ya. Ayo silakan Bu Liana, monggo mumpung ada waktu masih an. Ini Medan itu Horas gitu ya? Ya, Horas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banget Ibu untuk materi malam ini. Jadi based on experience ya, karena memang saat ini saya masih menyusui. Oke, sebelumnya saya Liana dari Medan. Nah, kondisi kulit saya pada saat ini, Ibu bisa lihat ini mulai muncul flek dan bekas jerawat. Terus pada saat sebelum hamil ya, sebelum nikah itu saya suka pencet-pencet jerawat gitu loh Bu. Jadi kayak masih banyak spot-spot yang apa ya, kurang bisa untuk yang masih ada gitu. Dan sisa-sisanya pada kan saat ya. hamil itu kan mungkin hormonnya ini kan pastinya berubah ya Bu ya, sebelum dan pada saat hamil. Jadi di bagian di bawah rahang ini banyak kayak hiperpigmentasi sama dia kayak saya bilang, saya nggak ngerti tuh jenisnya apa, dia seperti jerawat tapi kayak tai lalat gitu loh Bu, kecil-kecil gitu. Apakah dengan produk si SKN Egg ini bisa efektif untuk menangani permasalahan saya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan memang sempat saya searching juga ya Bu untuk SKN Egg ini lewat web, terus di Instagram. Nah, saya sedikit tertarik nih, tapi saya nggak mau beli kucing dalam karung. Artinya, saya mau tahu dong Bu Yuyun, apa aja sih do's and don'ts sebelum saya beralih ke produk SKN Egg ini
dari produk lama saya gitu loh. Karena saya nggak mau, maksudnya gini loh Bu, kita nanti udah beli ternyata nggak cocok dan nggak bisa kita habisin, jatuhnya boros gitu ya Bu Nah, ya. iya betul. Terus pertanyaan yang terakhir, saya pernah punya serum Bu, serum ini oksidasi. Nah, pada saat itu saya mikirnya ini belum expired gitu loh. Tapi memang saya belum berani pakai gitu Bu. Apakah perubahan warna pada bahan atau kandungan produk terlebih serum ya Bu, itu masih efektif digunakan dan berfungsi optimal di kulit wajah? Makasih banyak ya Ibu. Ya, Kalau ya, untuk Liana. Mas Sebentar. adminnya, Liana Bu. profesinya apa? Kok sepertinya tahu oksidasi juga? Saya bidan. Guru kimia kayaknya. Bidan Ibu. Kebidanan. Oh, bidan. Oh, gitu ya. Yang pertama tadi itu ya, apa namanya, terjadi hiperpigmentasi ya. Wajar kok kalau pas hamil sampai pasca melahirkan itu biasanya memang terjadi pigmentasi. Dan itu biasanya kehamilan 1, kehamilan 2, kehamilan berikutnya berbeda. Jadi contoh saya dulu waktu hamil pertama itu tidak terjadi pigmentasi. Tapi pada saat hamil kedua itu sini saya hitam. Benar-benar hitam. Jadi beda ya, yang awalnya saya tuh kan kulitnya lebih putih ya, itu tuh sini hitam. Tetapi setelah 3 bulan pasca melahirkan itu bisa menghilang sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar hormon kita, kan akan kembali normal ya, hormonnya nanti itu akan menghilang sendiri dan akhirnya juga tidak ada bekasnya. Untuk masalah yang di sini, yang akibat apa namanya jerawat yang membandel, biasanya itu terjadi infeksi. Awalnya dulu mungkin dipencet, akhirnya terjadi infeksi, akhirnya lebih parah ya, apa namanya, kerusakan kulitnya kan lebih parah. Karena kerusakan kulit lebih parah, maka dia hitam sekali bekasnya. Ya, itu memang agak lama, tapi masih bisa hilang. Dulu saya tuh jerawatan banyak. Dulu waktu muda saya. Jerawatnya tuh yang kayak udon, tahu Mbak? Gede-gede gitu loh. Yang gede-gede. Bisul ya Bu. Kayak bisul ya, bisul udon ya kalau Bahasa Jawa orang Jawa bilang. Itu kayak bisul gitu. Tetapi lama-lama memang bisa hilang. Karena kan kalau secara medis kulit itu akan regenerasi kan setiap 2 minggu sekali. Nah, regenerasinya itu secara terus-menerus. Nah, pasti suatu saat pasti akan hilang. Nah, untuk whitening itu hanya membantu proses tadi supaya lebih cepat ya. Yang penting adalah produk tersebut aman kita gunakan. Ya. Pilihannya biasanya kalau orang yang sensitif itu kayak retinol itu bahaya. Tahu ya retinol? AHA, PHA itu AHA, juga PHA, bahaya Bu, buat BHA itu busui juga ya. lebih iritasi. Kalau setahu saya yang punya SKN itu kan bahannya natural. Natural semua kan yang dibaca tadi kan, kalau dari bidan pasti tahu ya. Itu Iya, kan makanya natural. saya tertarik. Jadi itu boleh untuk ibu menyusui maupun ibu hamil karena memang tidak ada zat yang kimia. Iya, zat kimia yang seperti retinol itu nggak ada. Ya, arbutin itu nggak ada. Ya, sehingga dia lebih aman. Bahkan bisa digunakan untuk anak-anak. Itu. Oke. Gitu. Karena kandungannya itu tidak ada zat kimia yang membahayakan, tapi waktunya pasti lebih lama dibandingkan zat-zat yang sintetis tadi, karena namanya herbal kan lebih lama ya daripada yang sintetis. Boleh saya potong Bu Yuyun? Ya. Ustazah? Itu lebih lamanya yang dimaksud disesuaikan dengan keadaan si pemakai ya? Ustazah? Keadaan pemakai. Kalau kayak mbaknya kan hitam kan, dari sini aja kelihatan tuh. Itu kan hitam, jadi ya waktunya lebih lama. Kalau dia lebih tipis, ya waktunya lebih cepat. Beda-beda setiap kita itu beda-beda. Kalau yang penting itu kan karena menyusui tadi Tat. Kalau menyusui memang tidak boleh kalau menggunakan yang apa namanya retinol, apalagi yang kortikosteroid, apalagi yang krim dokter, itu kan rata-rata karena krimnya diresepkan oleh dokter,
dokter berwenang untuk memberikan resep kortikosteroid, maka pada umumnya memang ada kortikosteroid. Karena kortikosteroid ini kan menekan inflamasi, maka krim-krim dokter itu disarankan tidak digunakan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui gitu. Baik, saya sela dulu Bu Yun. Teman-teman Ya. sekalian ya, ini kalau dua orang apa namanya yang mengerti gitu ya bahan, ini kelihatan ya kita jadi dengerinnya enak gitu. Oh, ternyata ini sama-sama ngerti bahan kimia ya. Jadi tadi kembali ya yang disampaikan Bu Yun, jadi natural gitu ya. SKN Egg Beauty. Jadi aman banget teman-teman sekalian gitu ya. Makanya apa namanya kita coba teruskan ya. Monggo silakan kalau ada Bu Liana. Kemudian untuk yang oksidasi, sesuatu kalau sudah terjadi oksidasi pasti kadarnya turun. Ya kan? Oke. Misalkan vitamin C, awalnya kadarnya adalah 50 mg. Pada saat sudah terjadi oksidasi, pasti kita turun. Berapa turunnya? Kita tidak bisa memastikan sebelum kita melakukan penetapan kadar. Nah, penetapan kadar itu dilakukan dengan spektrofotometer. Masa hanya karena serum 1 botol kita melakukan uji Iya. spektro kan mahal uji spektronya. Mending nggak usah dipakai. Baik. Karena Oke, reaksi keren. oksidasi itu tidak hanya menurunkan kadar ya, tapi bisa merusak. Artinya senyawanya berubah. Ya, kalau senyawa itu berubah kan bisa merusak kulit kita. Ya bisa merusak, bisa enggak, tergantung ya. Karena kalau misalnya nih paracetamol, ya, kalau paracetamol itu kan bisa menyebabkan ketika terjadi degradasi atau peningkatan suhu yang sangat tinggi, itu bisa membentuk HPMF. Nah, HPMF itu bersifat apa? Racun buat kita. Tapi setiap zat kan berbeda ya, berbeda-beda. Dan kita juga tidak hafal ya, kita harus buka farmakope dulu, ini zatnya apa, bila terdegradasi Jadi menjadi lebih baik beli apa. baru gitu ya Bu Yuyun ya. Apa? Lebih baik beli baru gitu Iya, ya. lebih baik beli baru tuh dibuang beli Atau baru. dapat hadiah dari SKN gitu Nah, Bu Liana ya. kenapa dia bisa terdegradasi? Biasanya adalah pengaruh lingkungan. Bisa karena penyimpanannya tidak sesuai. Misalnya, harusnya di situ tertulis simpan pada suhu 5-8 derajat. Di remote nyimpannya di 25 derajat. Rusak dong. Panas ya, oksidasi. Nah, suhunya kan lebih tinggi gitu. Makanya warnanya Baik, terima kasih Bu Liana. Cukup ya, saya ke penanya yang lain. Mas, berarti untuk penggunaan dari produk lama ke si SKN Egg Beauty ini aman-aman aja kalau misalnya digunakan langsung, atau ada interval waktu buat kita istirahatkan supaya penetralan pH kulit nggak? Gimana tuh Bu Yuyun? Enggak sih, kalau enggak, maksudnya itu sekarang sudah berhenti berapa lama? Ini saya masih ada krim, cuman kemarin sempat saya beli lagi, tapi kok kayaknya nggak berfungsi optimal gitu loh. Saya sempat mikir nih, apa mungkin karena saya menyusui ada kandungan dari si krim ini yang memang nggak berfungsi di kulit saya. Makanya kebetulan tadi memang saya searching dari mulai di Shopee juga saya lihat ya ada SKN Egg ini, kemudian dari Instagram sama di web tadi. Nah, karena memang saya baca aman untuk ibu hamil dan menyusui, Iya, memang artinya aman. Karena memang benar-benar bahannya bahan ekstrak, bahan alam. artinya berarti langsung bisa digunakan Bisa, nggak ada bisa masalah Bu, langsung atau saya digunakan. mesti Iya, istirahatkan yang kulit saya dulu? bisa langsung digunakan. Yang penting coba dulu di area yang tidak di wajah dulu. Belakang Misalkan telinga? di belakang atau di tangan sini gitu. Oh ya, saya nggak iritasi, langsung bisa digunakan di wajah, biasanya 1x24 jam ya. Bu, Baik. makasih ya ilmunya, makasih Oke, ya terima Mas kasih untuk Bu Liana juga atas kesempatannya. pertanyaannya, kami tercerahkan gitu ya. Terima kasih Bu Makasih, Liana dan tentunya Bu Yuyun ya. Assalamualaikum. Masih ada 15 menit, luar biasa gitu ya. Saya udah di WA-in aja nih. Tolong ditambah dong waktunya, ngapunten ya. Ini Bu dosen udah ngajar dari pagi gitu ya. Jadi kita udah komitmen 21:15 maksimal ya. Kasihan kalau sampai jam 10 ya. Tapi kayaknya masih mau aja tuh Ustazah. Ya, kira-kira masih ada 15 menitan. Ayo saya mau bacakan di kolom chat ya, yang tadi saya bilang ada sekitar 33-an. Nambah tapi belum saya copy. Ini ada pertanyaan tadi yang sempat disinggung ya tentang retinol. Ya, tadi apa namanya? Kalau menggunakan apa namanya SKN kemudian apa ini? Ya dikombinasi dengan yang punya kandungan retinol. Tadi sudah disinggung sama beliau ya.
Mungkin bisa ditambahkan gitu, Ustazah, supaya kami makin mantep nih menggunakan yang Ini natural atau loh, herbal. kalau retinolnya itu tidak mengiritasi sih nggak masalah di combine. Tapi kalau retinolnya ini menyebabkan iritasi, saran saya enggak, karena retinol ini banyak yang tidak cocok. Bahkan ketika dihentikan itu menjadi kayak ada reaksi ketergantungan gitu loh. Jadi misalkan kan banyak ya retinoic acid itu digunakan untuk anti jerawat. Pas sudah nggak digunakan, biasanya akan muncul jerawat yang berlebihan. Jadi kalau memang sudah menggunakan retinol dan memang cocok, boleh dikombin dengan SKN. Tapi kalau memang nggak cocok, nih saya pakai retinol ini jerawatan, mungkin kalau saya combine itu bisa lebih baik. Ya salah, karena masih ada penyebab iritasinya, gitu. Baik, luar biasa. Pertanyaan berikutnya nih, Ustazah nih. Ya masih sama dengan flek hitam gitu. Saya apa ini? Gini, apa benar menggunakan micin itu yang sedang viral bisa Jangan ya itu, jangan itu. Aduh, gimana ya? Saya nggak ngikutin sih berita itu. emak-emak ya. Memang benar Ustazah pakai micin. Enggak. Mungkin bisa dicerahkan lagi Ustazah, maksudnya kita milihnya itu yang natural, yang herbal, yang Loh, ala SKN enggak, maksudnya itu atau ngikutin yang viral itu saya dengar gitu. juga, saya tahu juga yang viral menggunakan micin itu, tapi tidak ada bukti ilmiah yang seperti itu, tidak ada ya. Jadi daripada ini ya kita nggak apa namanya istilahnya bertanya kepada yang lebih ahli, harusnya gitu ya Ustazah ya. Jadi memang nggak ada maksudnya belum ada penelitiannya itu. Ya, artinya kalau SKN kan sudah nih dikasih tahu nih sama ahlinya, ya kan, daripada Kalau SKN itu kan apa namanya, saya melihatnya itu dari bahan aktifnya. Nah, saya melihatnya dari bahan aktifnya. Kalau untuk penelitiannya, mungkin nanti ke depannya SKN bisa melakukan penelitian berkelanjutan, ya penelitian berkelanjutan, dengan misalkan kampus gitu ya Ustaz ya. ya dengan kampus, misalkan bekerja sama dengan UHT dengan saya ya, misalkan penelitian dengan mahasiswa ya, dengan dari SKN itu kadarnya dari yang segini ditingkatkan dari segini ditingkatkan segini, mana yang lebih efektif gitu. Jadi dari situ nanti akhirnya SKN punya pengembangan yang namanya kita tuh harus berinovasi ya. Oh, ternyata kadar yang selama ini perlu ditingkatkan. Nah, ditingkatkan dengan konsentrasi berapa sehingga bisa benar-benar bermanfaat lebih baik lagi. Efektivitasnya itu ya Ustaz Ya, ya. efektivitasnya itu benar. Wah, ini bisa berapa skripsi Ustaz ya. Artinya kan bisa teman-teman mahasiswi kan terbantu ya. Iya, kalau memang harus ditambahkan bahan aktifnya, perlu ditambahkan apa lagi? Itu kan harus inovasi ya. Setiap hari demi hari harus inovasi itu. Oh, mau saya tambahkan ini karena bahan-bahan alam itu sekarang sudah menjadi yang lebih diprioritaskan karena efek sampingnya itu lebih kecil daripada yang kimia gitu, yang sintetis gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Nanti ini pasti didengar oleh Mas CEO dan Kak Admin. Nanti mudah-mudahan bisa di follow up. Saya bacakan lagi nih pertanyaannya Ustazah. Untuk mana ini ya? Sebentar. Saya mesti pilih nih. Oke, dari Bu Yuni dari Banyumas gitu ya. Setiap habis makan kacang-kacangan saya selalu keluar jerawat gitu ya, tapi hanya satu dan selalu berbekas ke flek hitam. Terus bagaimana itu ya? berarti alergi. Jadi nggak makan kacang-kacangan dong Ustaz? Maksudnya alergi tinggi protein gitu. Ya setiap kita tuh punya pilihan dong. Kalau mau makan kacang ya besok berarti timbul jerawat, gitu aja. Iya. Tergoda atau enggak gitu loh. Sama seperti ketika kita punya penyakit tertentu, misalkan diabetes nih, saya punya DM nih, saya mau makan nasi banyak-banyak, ya sudah, mungkin besok diabetesnya bakal naik. Ya, baik, kan? Ini dari Prabu Muli, Ustazah. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Ini saya tuh terkena flek, sudah banyak skincare saya coba gitu ya, tapi flek tidak kunjung hilang gitu ya. Nah, coba Ustazah ini dong rekomendasi buat saya nih produk sunscreen, pelembab, whitening itu apa kira-kira? Aduh, berat. Iya. Aduh. Ya. Kan harus cek dulu ya, maksudnya kulitnya kayak gimana gitu loh. Jadi bisa dicoba dulu.
Pakai SKN Kalau dulu gitu memang ya Ustazah ya. maksudnya kalau memang kulitnya sensitif, pakai yang herbal, pakai yang natural gitu loh. Kalau memang kulitnya tahan banting, bolehlah pakai krim dokter yang levelnya lebih tinggi supaya lebih cepat putih gitu ya. Tapi Oke. akibatnya setelah putih itu ya, setelah putih banyak loh ya yang terjadi. Setelah putih beberapa bulan, kemudian sudah tidak masih menggunakan sih, tapi karena dia tidak pakai sunscreen, akhirnya timbul flek hitamnya lebih banyak. Karena apa? Kulitnya kan menipis, ya kan? Kulitnya menipis karena pakai acid tadi, retinoic acid, yang golongan acid, lactic acid, citric acid, glycolic acid, itu kan mengikis epidermis ya, sehingga kulit yang lebih dalam ini yang keluar, yang ada, akhirnya putih kan, ya. Nggak pakai sunscreen, kena sinar matahari, besok pasti akan timbul. Mungkin ya 1 minggu 2 minggu timbul flek. Malah hitam-hitam gitu ya Ustazah? Iya, dan itu jadi lebih lama hilangnya. Ustazah, mohon maaf ya, Ustazah saya salah sedikit. Ya, ya. Kalau yang kan saya ini pakai SKN nih, jadi sambil Ya. tanya, boleh ya moderator tanya ya Ustazah? Boleh. Nah, artinya kalau kan saya dengar di SKN yang all day cream itu kan ada kandungan sunscreen-nya begitu ya. Artinya kalau saya mau saya keluar itu saya pakai Ustazah. Iya, Jadi pakai. seperti ini Ustazah. Jadi Ya, ingat ya, sunscreen itu harus. Bahkan di rumah itu pakai sunscreen karena masih kena paparan. Dari jendela rumah, kita nyapu di ruang depan itu terkena gitu loh. Jadi setiap hari sunscreen harus pakai. Jadi ingat mulai sekarang yang tidak punya sunscreen di rumah pakai sunscreen. Nah, jenis sunscreen-nya sesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau aktivitas kita lebih banyak di luar rumah, pilih SPF yang tinggi. Tapi tetap cek ya, menyebabkan iritasi atau enggak. Karena semakin tinggi nilai SPF, biasanya semakin membuat iritasi. Nah, terus kalau ternyata saya iritasi, apa yang harus saya lakukan? Ya udah, berarti kamu harus menggunakannya sesering mungkin. Oh, ini sudah 1 jam berlalu, saya harus menggunakan lagi. Ketika menggunakan lagi, harus cuci muka dulu, baru digunakan. Karena kan sudah terkena debu kan, sudah terkena polusi, jadi harus dibersihkan dulu, baru diaplikasikan lagi. Itu resikonya kalau memang nilai SPF-nya lebih kecil. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, itu tadi ya dari Prabu Mulih ya. Ya, secara Senang saya ini kalau pada aktif. Iya, penting banget. Tuh siapa tuh? Siska Prabu Mulih tuh penting banget sih yang sunscreen. Jadi sekarang sisihkan uang jajannya untuk beli sunscreen. Oh gitu ya Ustazah ya. Iya. Yang sering beli teh pucuk misalnya, berarti saya nih enggak boleh beli teh pucuk karena 3.000 Ganti ini sunscreen gitu ya ganti Ustazah. sunscreen. Iya. Kalau saya ini banyak yang Ustazah. sasetan juga kan. Oke. Baik. Waktunya kurang berapa menit ya? Ada kurang 4 menit. Ya, oke teman-teman sekalian gitu ya. Saya kira karena kurang 4 menit. Satu Sama pertanyaan antara lagi. sunscreen sama sunblock sama. Tuh loh ada yang tanya. Ustazah, satu pertanyaan lagi boleh? Ya, boleh. Jam berapa sih? Oh, Ustazah masih bisa sampai jam 10 nih kayaknya nih. Astagfirullah. Belum lelah ya. Baik, ini satu pertanyaan lagi teman-teman sekalian. Habis itu saya akan pilih siapa yang dapat hadiah gitu ya. Alhamdulillah saya sudah pakai rutin. Wah, ini sudah pakai rutin Ustazah. SKN Egg Beauty dari Lampung. Yang tadinya punya jerawat batu menahun, jadi mikrobioma kulitnya dibantu diseimbangkan. Oh, ini dia menyinggung yang tentang tadi Ustazah mikroba ya, probiotik tadi. Yang Mungkin galactomyces sama lactobacillus itu kan memang bagus. oh gitu ya Ustazah ya. 2 itu ya, galactomyces sama lactobacillus itu ya Ustazah. Dan itu banyak nggak skincare yang ada kandungan itu Ustazah? Sekarang ini lagi banyak, trennya memang itu, cuman harus dipastikan kehalalannya itu loh, dari mana produksi yang galactomyces-nya itu, karena itu kan ada fermentasi, jadi harus waspada itu, jadi pastikan itu halal gitu aja.
Alhamdulillahnya SKN kan sudah ya, Ustazah ya. Ya sudah. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pertanyaan terakhir saya akan pilih. Monggo Ustazah kalau mau tetap menemani kami gitu ya sebentar lagi. Kalau misalkan sudah mau duluan, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi teman-teman sekalian terima kasih sudah bertanya, tapi mohon maaf belum bisa jawab semuanya. Teman-teman bisa meneruskan pertanyaannya ke Kak Admin ya atau di WA group yang sudah ada. Mudah-mudahan nanti sambil liburan ya Ustazah Yuyun masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget. Luar biasa ya, hampir satu orang kalau di rata-rata ya satu pertanyaan. Karena pesertanya tadi 37, pertanyaannya juga Kasihan sekitar- sebenarnya Tat kalau yang sudah pengen tanya terus nggak tanya, tapi itu gimana lagi ya, waktunya kan nggak mungkin ya saya sampai jam 10 malam ya kan. Iya Ustazah. Ya, baik ya karena harus dengan keluarga, dengan anak-anak Iya, gitu ya, dengan betul. suaminya gitu. Apalagi ini Heeh. weekend ya. Libur Iya. panjang kan Ustazah sampai Senin ya. Apa? Iya, Senin ya, sampai Senin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Barakallah Ustazah atas ilmunya Kasih yang saya bisa undur kepada diri kami. dulu ya Ustadz ya. Siap, luar biasa Oke, gitu ya. Assalamualaikum, terima Ya, kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Ustazah. Baik, teman-teman sekalian gitu ya. Untuk yang mendapatkan hadiah, kalau nggak ada orangnya saya akan pindahkan gitu ya. Mudah-mudahan ada ya. Nah, hadiah yang diberikan oleh Mas CEO gitu ya, buat teman-teman semua yang bergabung di room Zoom malam hari ini adalah spesial paket flag hitam gitu ya. Ada 3 pieces gitu ya untuk paket flag hitam, tapi dibagi satu-satu gitu. Tapi biar apa? Biar teman-teman tertarik lagi, yaitu isinya apa? Ada facial wash, ada serum dan neck cream. Nah, ada 3 orang nih. Kita udah sulit nih menemukan siapa orangnya, tapi luar biasa tadi tampil bertanya ya dan mencerahkan sekali. Yang pertama ada Buliana. Buliana mendapatkan serum. Wah ya, tadi serumnya berarti dibuang aja Bu ya. Yang sudah oksidasi tadi ya. Ada Buliana atau saya kasihkan ke yang lain? Monggo. Ada Buliana? Ada nggak nih? Silakan menghubungi ke admin ya, nanti biar dibantu. Boleh? Oh, masih resen ya, jadi ada ya. Saya kira sudah tidur ya. Yang kedua ada Mbak Rasma dari Solo. Ayo Mbak Rasma mana nih? Ayo melambaikan tangan atau bilang di kolom chat ada. Kalau nggak ada saya tukar ke yang lain ya. Karena ada nggak? Oh ada, alhamdulillah ya. Masih bergabung ya. Mbak Rasma gitu ya, karena mahasiswi gitu ya, mendapatkan facial wash. Jadi bisa untuk paket flag hitam juga untuk membersihkan tadi gitu ya, dan untuk menjaga kelembaban juga gitu ya. Nah kemudian yang ketiga gitu ya, selamat juga untuk Bu Ika. Ada nggak masih Bu Ika nih? Bu Ika ada? Kalau nggak ada saya tukar nih karena pertanyaannya masih banyak dari yang lain juga, bagus-bagus juga. Ada Bu Ika? Ya saya hitung sampai 5 Bu Ika, melambaikan tangan atau tulis di kolom chat. Ada alhamdulillah ya. Jadi 3 pemenang atau yang mendapatkan hadiah malam hari ini ya rezeki ya. Untuk Bu Liana mendapatkan serum, kemudian untuk Mbak Rasma yang masih mahasiswi mendapatkan facial wash, dan untuk Bu Ika mendapatkan neck cream. Ya, Bu Ika ya. Selamat ya Bu Ika, kemudian Bu Liana dan Mbak Rasma. Silakan menghubungi ke admin. Nah, teman-teman sekalian terima kasih sudah bergabung di room Zoom malam hari ini. Itu tadi teman-teman sekalian. Yang terakhir kita akan berikan testimoni gitu ya, sambil menunggu testimoni untuk flag hitam dan teman-teman bisa menyaksikan produksi dari SKN Beauty. Terima kasih dari saya Muhammad Agus Surosid gitu ya, selaku moderator. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa nyimak ya. Itu ada kami sharekan untuk testimoni flag hitam. Nah, itu ya. Oke, kita akan teruskan. Nah, silakan. Kalau mau di screenshot monggo ya. Udah ada yang pemakaian sebulan, 4 bulan. Nah ini testimoninya gitu ya, ada yang 3 bulan, alhamdulillah gitu ya, SKN Beauty bisa memberikan yang terbaik gitu ya tadi ya dengan natural atau herbalnya, dan dibantu juga dengan galactomyces tadi gitu ya supaya lebih efektif dia kerjanya lebih bagus lagi gitu ya, dengan apa tadi satu lagi lactobacillus. Luar biasa teman-teman sekalian, dan harganya cukup terjangkau ya. Untuk black spot atau paket flag hitam cukup yang seharusnya 362.000 ya. Hari ini promonya 230.000. Silakan menghubungi ke admin. Untuk kulit cerah dan flek hitam pun pudar atau hilang ya. Ada facial wash, ada night cream dan ada serum teman-teman sekalian. Untuk facial wash-nya tadi ya Kak Rasma untuk mengontrol sebum dan mengangkat zat kulit mati. Kemudian night cream-nya untuk regenerasi sel kulit mati, dan untuk serumnya mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam. Terima kasih teman-teman sekalian karena waktunya terbatas.
Sekali lagi terima kasih atas teman-teman sudah hadir di room Zoom-nya dan saya mohon maaf gitu ya apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata, dan kami tunggu nih teman-teman segera menghubungi ke admin untuk order ya, untuk mencoba Skin Egg Beauty yang tadi diberitahu oleh Bu Yuyun, yaitu aman buat ibu hamil ataupun ibu menyusui. Masya Allah ya, barakallah ya, sukses selalu teman-teman sekalian, sampai bertemu di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.